bikin berita dengan tolong lihat berita nggak benar seperti apa Bapak? Pemirsa Silet RCTI, setelah seminggu tak muncul, hilang, bak ditelan bumi, bahkan kolom komentar di akun medsos pun ditutup, Sandra Dewi akhirnya muncul ke hadapan publik. Kamis 4 April 2024 kemarin, akhirnya ia memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak korupsi izin usaha pertambangan yang menyeret suaminya, Harvey Muiz. Saat datang ke Kejagung, Sandra Dewi tetap tampil anggun dengan menggunakan blus putih yang dipadukan dengan celana bahan kulot abu-abu. Rambutnya yang panjang dia biarkan tergerai dengan menggunakan poni. Sungguh berbeda dari penampilan biasanya. Kali ini, ia tak tampak mengenakan perhiasan mewah atau tas branded. Padahal biasanya barang-barang branded itu kerap melekat dengannya dalam berbagai kesempatan. Maka inilah kemunculan Sandra Dewi untuk pertama kalinya di Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi. Sandra. Ya, tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya, dan tidak terfokus di saudara SD, ini kan tersangka ada banyak ya. Sejauh ini ada 140 sekian lah. Sandra Dewi datang ke Kejagung untuk dimintai keterangan terkait aset juga pemblokiran rekening yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak kejahatan sang suami. Dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan, mana harta yang memang sah dengan yang terlibat dugaan tindak korupsi. Namun, terkait aset-aset milik Harvey Muiz dan para tersangka lainnya, penyidik Kejagung masih terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Lantas, seperti apa pakar hukum melihat pemeriksaan yang dijalani Sandra Dewi? Benarkah ada kecurigaan yang mengarah kepada dirinya terkait kejahatan suaminya? jangan bikin berita dengan tolong lihat Berita nggak benar seperti apa Bapak? Ya, hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan, hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Ada beberapa, saya belum ingat, nominal tidak bisa kami sebutkan. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak.
tindakan penyidik memanggil istri daripada salah satu tersangka yang artis ini, saya kira itu sudah tepat ya. Pemanggilan terhadap yang bersangkutan itu sangat tepat sekali karena orang terdekat dari suami itu adalah istri. Tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan barang bukti. Dengan barang bukti itu nanti membuat terang suatu peristiwa yang disangkakan. Toh nanti kalau misalkan dari proses pengambilan keterangan itu ditemukan bukti-bukti bahwa ada dugaan keterlibatan si artis itu misalkan, ya saya kira penyidik pasti akan meningkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Kalau sepanjang buktinya ada, dari saksi menjadi tersangka. Kalau sepanjang buktinya ada. Iya, kalau istri ikut menyembunyikan harta daripada tersangka atau dalam hal ini menyembunyikan harta milik suami, maka istri bisa ditetapkan tersangka dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang. Sepanjang istri memang mengetahui dari mana asal usul harta yang dimiliki oleh suami. Untuk membuktikan orang itu berbuat jahat atau terlibat dalam kejahatan itu juga harus ada actus reusnya, perbuatan nyatanya. Misalkan dia ikut mentransferkan uang, memindahkan uang, membeli barang-barang dan seterusnya itu adalah perbuatan nyata yang nyata dilakukan oleh istri misalkan. Nah, orang ini bisa terlibat dalam kasus ini. Namun, kehadiran Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung kemarin ternyata menuai cibiran bahkan hujatan dari publik. Pasalnya, ia dianggap sangat santai melempar senyum ke arah awak media. Ia bahkan menunjukkan sejumlah gestur, mulai dari mengangkat jempol, melambaikan tangan, hingga love sign ala Korea alias sarangheo. Tak hanya itu, setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Sandra Dewi terlihat cukup santai. Ia pun akhirnya angkat bicara sambil berusaha menghindari awak media dengan percaya diri, meminta doa, dan tidak diberitakan hal-hal yang tidak baik. Lantas, apa kata pakar mikroekspresi melihat sikap Sandra Dewi saat muncul ke hadapan publik tersebut? Namun seolah tak ada ketakutan atau kecemasan padahal suaminya terancam di penjara dalam kasus sangat serius yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Benarkah Sandra Dewi cukup pede dan tak ada rasa sedih ataupun malu? Sandra Dewi itu menunjukkan sebuah ekspresi yang cukup percaya diri ya, ditandai dengan bahwa senyuman dia sama sekali tidak mengandung berbagai macam unsur lain selain senyum lepas. Nggak ada tuh ketakutan, sedih, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat bahwa dari sisi pandang kita, point of view kita bahwa Sandra Dewi sedang menghadapi masalah besar, gitu, suaminya terancam penjara, jawabannya iya. Tetapi kita perlu lihat bahwa Sandra Dewi ini bukan orang baru dalam dunia sebagai public figure. Dia bukan orang baru dalam dunia entertainment dan kamera dan juga berhadapan dengan massa gitu loh. Ini merupakan hal yang, itu satu ya, merupakan hal yang sudah biasa buat dia sehingga tidak sulit bagi Sandra Dewi untuk menutupi wajah aslinya dengan senyum misalnya. Justru melihat bahwa itu dibuat supaya tetap mencitrakan citra dia yang
dekat, ramah, seperti itu gitu loh. Tapi itu kan semuanya cuma sandiwara jadinya. Dari senyumnya, cara dia, gesturnya, cara dia berinteraksinya, itu menandakan ketenangan yang luar biasa. Maksudnya itu yang kemudian banyak membuat orang kemudian jadi marah kan gitu. Karena kenapa? Korupsinya nggak kecil. Tetapi sebetulnya yang kita perlu perhatikan dengan kasus sebesar ini, katakanlah lingkaran kasusnya besar, ada poin kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa kemudian mereka, Sandra Dewi dan suaminya, juga kemudian yang semua pihak yang terlibat di dalamnya, itu masih punya backup finansial, masih punya backup jaringan, dan jaringannya juga posisinya posisinya masih berkuasa. Jadi sebuah logika yang wajar kalau misalnya Sandra Dewi masih cukup pede karena masih ada yang backup atau melindungi di belakangnya. Nggak ada ceritanya pengusaha bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Harvey dan teman-temannya, itu melakukan selama tahunan dan lama tanpa adanya campur tangan dari para pejabat-pejabat terkait. Nggak mungkin. Nah, kalau tidak, artinya pihak-pihak ini akan melindungi mereka supaya proses hukumnya tidak terlalu kasar atau berat buat orang-orang ini, gitu loh. Jadi wajar buat saya kalau Sandra Dewi masih terlihat pede dan bisa menebar senyum dan sarangeo, gitu. Ya, wajar. Apakah ini adil? Memang pernahkah di sini kita adil? Melihat sikap Sandra Dewi yang santai dan bahkan sambil tersenyum membuat warganet sangat geram. Mereka bahkan membandingkannya dengan ekspresi Harvey Muiz dan juga Helena Lim saat ditangkap oleh Kejagung. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi merah muda, di hadapan awak media, Harvey Muiz dan Helena Lim hanya diam. Bahkan Helena sampai menundukkan kepala, enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan, seraya berjalan menuju mobil tahanan. Lantas, apa kata sahabat selebritis Melanie Ricardo terkait ekspresi Sandra Dewi yang malah menuai hujatan? Ya pokoknya apapun itu semoga diberikan solusi yang terbaik, gitu aja. Sebagai teman pastinya kaget dan ya apa ya, tapi again kan ya nobody's perfect in this life. We live and we learn. Ya semoga apapun itu ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Karena kan aku nggak mau suzon sama orang lain, nggak mau suzon sama rezeki orang. Pokoknya dalam dunia sosial media ini memang semuanya kan di tangan. Pokoknya kita fokus sama pekerjaan kita fokus sama rezeki kita. Karena kalau nggak kita depresi, say. Lihat rezeki orang, lihat mungkin orang lain bisa punya A, B, dan C. Pokoknya aku berusaha untuk train my brain, my heart, supaya ini tahun ini nih pengen belajar untuk merasa cukup aja, cukup duitnya, semua cukup aja gitu loh, cukup bakatnya, cukup semuanya serba cukupin gitu. Selain kehadiran Sandra Dewi yang diperiksa sebagai saksi, nasib Harvey Muiz setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi komoditas timah juga menjadi perbincangan panas. Karena selain itu, oleh Kejaksaan Agung turut menjeratnya dengan dugaan pasal tindak pidana pencucian uang dan kini ditetapkan sebagai tersangka juga. Hal itu pun akhirnya membuat publik bertanya-tanya sebesar apa peranan Harvey dalam kasus yang menjadi sorotan tersebut. Lantas, apakah itu artinya Harvey akan mendapatkan ancaman hukuman yang lebih berat? Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya. HM ini Pak ya? HM ini Pak. HM ya Pak ya? Pak HM. Ya semua masih dalam penelitian semua ya.
semua masih berproses dan kita tunggulah ya. Kita ikutin aja lah nanti prosesnya sejauh mana, kita tidak perlu mengandai-andaikan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Perkembangannya saya lihat cukup baik ya, dan Kejaksaan Agung memang perlu kita apresiasi karena pengungkapan kasus sebesar ini sepanjang sejarah penegakan hukum kita baru terjadi sebesar 271 triliun. Inilah yang kita tunggu sebenarnya, karena dari sekian banyak informasi yang tersiar baik itu di media sosial maupun di surat kabar, di media dan segala macam, bahwa korupsi yang paling besar itu adalah di bidang pertambangan, dan ini telah berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung sebesar 271 triliun. 271 triliun ini bukanlah uang yang dirampok oleh mereka, para tersangka ini dari negara, tetapi ini potensi kerugian negara yang nantinya akan dikeluarkan oleh negara untuk apa? Untuk membiayai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan ilegal tersebut.